Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAU-USD bersama Mandana. Ini adalah analisa harian XAU-USD pada hari ini tanggal 3 November 2023 sebelum data NFP bulan November. Seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi yang belum subscribe, hidupkan lonceng, dan di-share ke yang lain yang sekiranya memerlukan analisa harian di XAU-USD atau Gold sebelum data NFP nanti malam dirilis. Oke, langsung aja kita lihat analisa kita kemarin setelah FOMC. Jadi kemarin sudah saya plotkan beberapa area support resistance yang kemungkinan akan menjadi titik putar ataupun titik balik, atau mungkin bisa menjadi penerusan dari suatu harga. Dan kemarin juga sudah saya katakan bahwa ada satu zona supply kecil, yang dimana zona supply di sini adalah di time frame M15 yang ada di sekitaran 1990. Dan benar aja kemarin, walaupun secara berita dari segi unemployment claim di sini mengalami peningkatan dari 212.000 yang diperkirakan tetap di 210.000, ternyata naik menjadi 217.000, yang sebenarnya ini adalah data yang kurang bagus dari segi USD, yang sebenarnya itu bisa membuat kenaikan dari XAU-USD. Sebenarnya sih seperti itu, tapi kalau kita lihat tadi malam, lebih tepatnya jam berapa ini ya, jam 9 malam setelah berita ini keluar, harga merespek yang namanya area supply di time frame M15 yang sudah saya gambar kemarin. Dan benar aja, jika teman-teman ada yang ambil posisi sell di sekitaran 1990 dan stop loss di 1995 dan target terjauh adalah di 1978, teman-teman sudah mendapatkan profit. Dan profit kemarin maksimal itu adalah mencapai 112 pip, karena kemarin harga turun hanya sampai di 1978,91. Ya, at least berarti dia sudah masuk ke dalam range area 1978. Walaupun di sini saya plotkan garisnya adalah di 1978, ya kurang lagi 90 poin lah ya, kurang lagi 90 poin untuk bisa pas di 1978. Nah, itulah harga ya, terkadang dia mau pas di harga yang sudah kita plotkan, kadang dia tidak mau, seperti itu. Jadi mungkin di sini ada nggak yang ambil posisi di 1990, teman-teman sudah profit sejauh 112 pip tadi malam ya, jadi sudah mendapatkan profit. Dan untuk hari ini, untuk area supply kita di sini, apakah kita bisa pakai lagi? Saya rasa tidak. Sudah bisa di-delete, jangan dipakai lagi. Sebaiknya jangan, ya. Karena sekarang yang saya harapkan kemarin itu adalah, yang saya harapkan kita bisa melihat suatu break dari support resistance yang sudah saya gambar. Resisten terdekat adalah di 1993 dan support terdekat adalah di 1978. Karena kalau kita lihat, ini merupakan support resisten yang ada di time frame H4 ya. Ingat, ini time frame H4. Jadi kalau dibawa ke H1, M30, apalagi dibawa ke M15, itu sudah sangat jauh berbeda. Jadi pandangan saya untuk di support 1978 dan juga resisten di 1993 adalah di time frame H4. Ternyata kemarin harga itu tidak bergerak kemana-mana. Yang saya harapkan itu adalah setidaknya harga itu bisa break salah satu, entah itu 1993 atau di 1978. Tapi kenyataannya adalah harga flat naik sampai 1990, turun sampai 1978,91, dan sekarang harga berada di tengah-tengah. Nah, kalau begini, ini saya agak worry. Kenapa agak worry? Karena dengan berita NFP nanti malam, karena kalau kita lihat di sini,
berita NFP nanti malam adalah sebanyak 188.000. Dari data sebelumnya adalah 336.000. Ini sangat jauh sekali dari data sebelumnya, ya. Karena kalau kita lihat dengan perkiraan jumlah NFP yang berkurang, lebih tepatnya lebih rendah dari data sebelumnya. Takutnya adalah jika nanti malam berita NFP-nya itu malah di bawah data perkiraan, ini bisa membuat XAUUSD langsung naik sampai ke 2000. Menurut saya seperti itu. Selain dari NFP, kita akan ada data mengenai tingkat pengangguran yang akan masih flat di angka 3,8%. Selain itu, kita akan juga ada data mengenai ISM Services PMI yang dimana diperkirakan akan masih stay di atas 50, lebih tepatnya dia adalah di angka 53. Ya, di angka 53. Dan untuk tingkat pendapatan rata-rata per jam dari segi data monthly itu diperkirakan akan naik menjadi 0,3%, sedangkan dari segi data tahunan itu akan turun menjadi 4,2%. Jadi kalau dilihat data NFP, lalu data tingkat pengangguran dan juga data tentang tingkat pendapatan rata-rata per jam, itu kalau dilihat di sini di kalender ekonomi, secara perkiraan ada yang bagus, ada yang jelek. Tapi kalau saya lihat di sini lebih kepada data yang kemungkinan akan keluar jelek. Tapi kita akan lihat saja, lebih baik kita lihat, tunggu dulu ya, berita ini keluarnya nanti bagaimana. Misalnya nanti malam di sini tingkat NFP-nya bisa di atas 188.000, atau enggak, ini kan dari segi investing.com ya. Kalau dari segi Forex Factory 178, ya beda lagi 10.000 lah ya. Jika nanti malam NFP yang keluar adalah di atas 200.000 ya, berarti itu akan masih membawa penguatan bagi USD, sehingga kemungkinan XAUUSD akan sedikit tertekan di bawah 1978 dan kemungkinan akan bisa sampai di 1960 atau bahkan sampai di 1955. Dan itu tentu saja harus didukung oleh tingkat pengangguran yang flat, tidak boleh lebih tinggi dari 3,8, dan kalau bisa di angka 3,7 itu lebih bagus lagi, dan juga harus didukung oleh Services PMI setelahnya kalau bisa di angka 53 lebih. Karena kalau kita lihat kemarin kan ada data tentang ISM Manufacturing PMI yang dimana keluar di angka 46,7. Itu sangat jauh sekali di bawah angka 50, ya kan? Jadi kalau nanti malam, jika nanti malam Services PMI di bawah 50, well, itu akan sedikit membuat gangguan di XAUUSD yang pertamanya sudah turun kemudian bisa bergerak naik. Ya. Jadi nanti malam selain ada data tentang NFP, juga akan data tentang Services PMI. Jadi harap berhati-hati ya. Jadi kalau mau yang ingin trading berdasarkan news, berdasarkan berita nanti malam, bisa melihat dari 4 faktor ini ya. Pertama, tingkat pendapatan rata-rata per jam secara bulanan dan juga secara tahunan, lalu NFP dan juga tingkat pengangguran ya. Jika nanti malam ini hasilnya mix, ya sudah, XAUUSD saya rasa tidak akan bergerak kemana-mana. Mungkin dia akan turun sampai di 1963, kemudian naik lagi sampai ke 1980, dan begitu seterusnya. Dan jika time frame H4 tidak ada yang bisa close dari salah satu 1993 atau di 1978, ini yang membuat XAUUSD akan lebih sulit untuk ditradingkan untuk saat ini ya. Kalau bisa pada saat berita ini keluar, kita mau salah satu candle H4 kalau bisa close melewati
support resistance yang sudah saya gambar. Entah di 1993 dia close di atas atau di bawah 1978 close-nya di bawah. Pokoknya salah satu. Dan ketika itu sudah pasti close salah satu, maka kecenderungannya adalah harga akan melanjutkan kemana arah close-nya. Jika dia close-nya ke bawah, berarti dia akan bergerak ke bawah. Jika dia close ke atas, kemungkinan dia akan bergerak naik ke atas lagi. Ya. Jadi untuk hari ini data NFP kemungkinan bisa saja membreak salah satu support resistance yang sudah saya gambar, dan bisa saja harga itu tidak kemana-mana. Bisa saja seperti ini, bisa seperti ini, karena data NFP-nya itu sedikit random nanti malam ya, dan bisa juga seperti ini. Kenapa saya katakan random untuk dari segi NFP? Karena data proyeksinya ataupun forecast-nya itu lebih rendah ya, lebih rendah dari data sebelumnya. Jadi saya rasa hasil nanti malam itu kemungkinan bisa seperti ini. Dia bisa flat di antara 1993 sampai di 1978, dia bisa break di bawah 1978, dan dia bisa break di atas 1993. Memang ini cenderung cukup lebar untuk area support resistance saat ini ya, karena untuk saat ini 1993 dan 1978 itu masih menjadi kuncian saat ini bagi XAU-USD. Karena kalau kita lihat dari segi fix ataupun volatility index itu sudah turun di bawah 20, dan di sini sudah mau turun di bawah 15. Ketika fix sudah di bawah 15, berarti bisa dikatakan peminat aset safe haven yaitu XAU-USD sedikit berkurang ya. Sedikit berkurang. Peminatnya sudah tidak terlalu banyak lagi. Karena bensinnya dari situasi di jalur Gaza tidak ada update apapun. Oleh karena itu, karena volatility index-nya itu sudah mulai di bawah 15, ya kemungkinan ini XAU-USD akan cenderung flat. Entah dia cenderung flat atau kemungkinan bisa turun. Jadi walaupun di sini dipasangkan dengan USD karena namanya kan XAU USD. XAU adalah emas dan USD ya USD. Ketika USD-nya melemah dan tidak ada permintaan dari segi XAU sebagai aset safe haven, maka bisa saja XAU ini akan bergerak flat, dan jika para investor, para traders yang besar tidak memandang XAU-USD ini sebagai aset yang menarik, maka kemungkinan para traders yang biasanya memegang XAU-USD akan melepaskan banyak posisinya, sehingga XAU-USD bisa bergerak turun walaupun USD-nya sedang melemah. Bisa seperti itu ya. Jadi jangan kira XAU-USD turun itu walaupun indeks dolarnya turun, XAU-USD itu juga bisa turun ya, karena faktor tersebut. Oke. Jadi untuk analisa hari ini seperti ini, dan di sini sebelum saya akhiri, kemarin saya rasa ada yang bertanya ya di kolom komentar di video 2 hari yang lalu, yang dimana menanyakan tentang bagaimana menemukan ataupun menentukan key level yang baik, karena yang biasanya dia gambar itu gampang tertembus. Jadi bagaimana menemukan key level yang bagus untuk digunakan supaya kita bisa membuat peta kita dalam melakukan trading. Ya, sebenarnya sih untuk menemukan key level ataupun support resistance itu sebenarnya sudah banyak banget yang dijabarkan di berbagai channel YouTube ya, dengan cara seperti ini, ABCD, mau dengan Fibonacci, mau dengan indikator, mau dengan
apapun itu, selama itu berhasil bagi dia ya sudah, it's okay. Tapi kalau saya pribadi sebenarnya sih agak sedikit rahasia ya, karena untuk menemukan key levelnya di sini perlu riset bertahun-tahun untuk bisa menemukan di mana letak titik yang bagus menemukan key levelnya ataupun support resistannya. Jadi pengalaman itu akan membuat kalian dengan mudah menemukan di mana support resisten yang bagus ya. Jadi memang jam terbang itu tidak bisa membohongi ya. Jadi kalau kalian sudah lama terjun di dunia trading, kalian pasti ya kayak saya ini, saya nggak pakai indikator apapun, pure cuma chart, cuma garis ya kan, area sudah selesai, nggak pakai indikator apa-apa seperti itu. Jadi kalau memang ingin bagaimana cara menemukan key level, ya saya cuma bisa bilang sering-seringlah menggambar ya, sering-seringlah menggambar ke belakang, sering-sering juga lihat yang lain, contohnya misalnya seperti di oil ataupun di mata uang yang lain, itu bisa juga sebagai apa ya, salah satu referensi apakah area yang kita gambar itu bagus atau tidak. Jadi intinya pengalaman itu adalah hal yang terpenting seperti itu ya. Jadi teman-teman, sekian aja untuk analisa XAUUSD pada hari ini. Jadi kalau yang ingin trading dengan NFP pada hari ini, harap sangat berhati-hati ya, karena saya rasa yang saya harapkan kemarin supaya bisa break salah satu itu ternyata tidak terjadi. Jadi saya akan step aside dulu, saya tidak akan trading sampai berita NFP itu keluar. Dan sebelum NFP itu keluar, saya lebih baik memantau market dulu. Walaupun misalnya nanti menjelang NFP candle 4 jam berikutnya di sini bisa close di atas ataupun di bawah resisten dan support yang sudah saya gambar, saya lebih baik menunggu data NFP itu keluar. Karena bisa saja ketika candle H4 close di bawah atau di atas dan hasil data NFP itu malah berbalik, ya sudah, itu akan membuat harga XAUUSD akan kacau balau. Oke. Jadi sekian aja untuk analisa XAUUSD pada hari ini khusus untuk NFP. Semoga apa yang sudah saya sampaikan di sini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton videonya sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUUSD minggu depan. Bye-bye.